Sampean ngendi? Pamit ra. Ngarep kono. Iki mah beda. Airline apa ya, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi sedulur. Pagi hari ini saya berada di Nusa Indah Tram, tempatnya Mas Wanda. Sibuk ya. Kalau pagi hari ini Mas Wanda sibuk. Sibuknya janai ram tenan. Padahal ini hari Kamis ya, hari Kamis semua unit jalan semua nih ya, alhamdulillah. Untuk bulan Desember memang jadwalnya cukup lumayan ya. Nah, saya pakai HiAce ya untuk hari ini, jadwal saya pakai HiAce. Gak tahu yang mana ini. Di sini ada HiAce Premium, ada ribuan, banyak sekali ya. Stoknya banyak di sini untuk HiAce. Cuman meski stok banyak, tapi ya karena jadwalnya cukup lumayan padat. Aku nganggo ndi, Mas? Ah, BU-ane nang ndi? Mau apa? Wis dadi Mas iki? Ora tanggap tertib biasanya. Oh, tak kena wis dadi. Wis sih. Enggak munggah pule payung kuat ta? Wah. Bulan ini ana dalan. Tenane. Oh ya, oke. Nanti saya pakai unit ini. Rencana ke Pule Payung. Kebetulan Pule Payung itu tanjakannya cukup lumayan, kata Mas Wanda. Naik ke Bulan pun mampu asal ada jalannya ke sana. Ya, oke. Kok suarane marek nih, ben ora ngono kuwi suarane. Ora kepretek kok. Di head unitnya sudah Android semua ya. Hiburannya lengkap. Neng buri TV nek kuwi TV second iki. Mobil ini dibikin kabel. Oh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Ini titik jemput ketiga. Ada 4 lokasi titik jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju ke Pule Payung.
Alhamdulillah sampai di kawasan Waduk Sermo yang ada di Kulon Progo. Nanti habis dari sini ke Pule Payung, kita cari objek wisata di sekitar ya. Ini rombongannya seperti biasa lah ya, sudah langganan hampir setiap 2 bulan atau bahkan ya sering jalan ya rombongan ini. Ya kebetulan ini sudah pertengahan bulan Desember ya. Jadwal bulan Desember cukup padat sekali, ya. Nah jadi untuk driver wisata sepertinya tidak ada istirahatnya ya, jalan terus, dan juga untuk tripnya ada yang perjalanan jauh luar kota dan bahkan ya kebanyakan kota-kota atau city tour namanya. Meskipun demikian, city tour itu cukup melelahkan ya, karena biasanya dari pagi jam 6 kita sudah setar jam 6 pagi, bisa nanti sampai jam 12 malam. Dan itu terus berjalan, misalkan ada yang sampai 5 hari ya, nanti berlanjut lagi dengan rombongan yang lain. Itu cukup melelahkan sekali ya. Nah ini kita sambil cerita-cerita, hanya sekedar tip. Saya punya tip di jadwal yang cukup padat untuk driver. Saya ada tip untuk menjaga kesehatan tentunya ya, agar kita tetap fit, di saat jadwal padat seperti itu. Ya, saya punya tip ya, atau saran aja ya. Kebetulan di bulan Desember itu jadwal trip memang padat sekali dan cukup melelahkan tentunya. Ya mulai besok ya tanggal 17 itu kebetulan jadwal saya juga cukup padat sampai di akhir tahun, sampai di pergantian tahun atau malam tahun baru, jadwal saya cukup lumayan padat. Ya, tip dari saya untuk menjaga kesehatan, pertama tentu kita harus mengurangi begadang ya. Nah, itu tip saya yang pertama, kurangi begadang. Misalkan usahakan kita bisa istirahat sebelum jam 12 malam, itu kita harus bisa. Tapi misalkan di saat trip sampai jam 12 ya, usahakan setelah itu kita harus beristirahat yang cukup ya. Terus kedua, sarapan ya, jangan lupa sarapan. Misalkan ya kita pagi-pagi, sepagi apapun kita usahakan sarapan, perut kita jangan sampai kosong, sampai kita menunda hingga makan siang. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk nutrisi tentunya kita kurangin untuk makanan yang berlemak atau junk food kayak gitu ya, kita kurangin itu. Kita makan katakanlah gizi seimbang, tapi ya emang agak sulit ya untuk driver untuk asupan gizi seimbang dan juga tepat waktu. Tapi ya gimana caranya kita mengatur untuk agar kita makannya itu mendapat asupan gizi seimbang. Jadi kita jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit kepada diri sendiri. Oke, kita pengen makan yang enak, langsung makan aja. Karena kalau kita makan yang enak dan bergizi, otomatis kita kuat ya. Terus tadi yang pertama istirahat yang cukup ya.
jangan istilahnya kurangi begadang. Kedua, jangan lupa sarapan. Nah, untuk yang ketiga, di saat kita nunggu di tempat wisata, kalau emang kita udah rasa kantuk atau apa, kita biasakan untuk istirahat, entah itu tiduran atau hanya sekedar kalau katakan saya layah-layah ya, cari tempat yang paling sejuk, nyaman, kita istirahat di situ secukupnya. Nah, untuk yang keempat, jangan lupa ngopi. Ya, kita kadang sekali-sekali ngopi, tapi intinya jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Terus sediakan air minum, air putih. Kalau saya harus ada air putih, hanya sekedar air mineral itu harus ada, karena paling tidak sehari kita itu membutuhkan 1-2 liter air putih ya. Meskipun kadang saya juga nggak terlalu banyak, kadang kita takut wah nanti kebelet pipis ya, cepat pipis, tapi nggak apa-apa, tapi itu emang harus ya, kita harus selalu sedia air putih dalam sehari itu harus yang cukup. Terus untuk yang driver yang rokok, normal-normal aja untuk konsumsi rokoknya, seperti itu, tidak berlebihan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ya, itu sediakan madu ya, minum madu. Kalau saya itu misalkan dalam sehari 2 kali itu madu biar kita tetap seger, seperti itu. Terus pada intinya kalau untuk olahraga itu fleksibel ya, karena kita kadang tidak cukup waktu untuk berolahraga. Ya, olahraga kecil-kecil lah, kita sekedar jalan-jalan. Jadi misalnya sampai di lokasi, kalau kondisi badan kita sedang santai, kita ikut jalan-jalan masuk ke lokasi wisata. Kan untuk driver kadang punya akses masuk ya, kita ikut berwisata hanya sekedar foto-foto, bisa untuk mengabadikan kita di mana, seperti itu. Jadi kita lebih tahu, nambah pengalaman juga. Misalkan ada tamu tanya wisata sana itu seperti apa, jadi kita bisa menceritakan. Nah, kalau kita hanya nunggu di parkiran, kita tidak tahu tempat lokasinya seperti apa. Jadi kita bisa refresh seperti itu, kita bisa ikut piknik juga. Ya mungkin itu sedikit tip dari saya di saat jadwalnya padat, driver yang ngantar wisata atau rombongan seperti ini, itu seperti itu ya. Hanya tip ringan-ringan saja, tidak terlalu berlebihan. Nah, beda dengan driver untuk reguler, yaitu monggo driver reguler, karena tripnya juga kadang membutuhkan kita harus nahan ngantuk, perjalanan jauh. Nah, itu paling tidak kita harus 2 driver, seperti itu. Seperti kemarin saya dapat juga ada yang tanya untuk tanggal 25 sampai tanggal 31 itu long trip menuju ke Bali dari Jakarta. Ya, cuman agak repot nih, drivernya agak sulit. Nah, jarang yang bisa seperti itu. Ya, itu saja sedulur, informasi atau hanya sekedar tip dari saya. Semoga bermanfaat. Ya mungkin kalau ada ide tambahan sedikit bisa untuk menambah tip agar kita tetap sehat, tetap nyaman mengantarkan rombongan tamu wisata, baik untuk lokalan atau luar kota, itu seperti itu. Nah, kebetulan hari ini saya hanya lokalan di Waduk Sermo dan juga Pulai Payung. Nah, untuk besok hari Jumat itu kebetulan ada trip, cuman bukan saya yang berangkat ya, pakai mobil kecil, itu trip ke Jakarta, seperti itu 3 hari. Nah, saya mulai jalannya hari Sabtu dan Minggu, terus lanjut Senin, Selasa, sampai dan seterusnya, itu alhamdulillah.
Ya, oke. Nanti habis dari Waduk Sermo kita ke Pule Payung. Datang dulu. Kayak gitu. Mbah Udut bisa. Ya, alhamdulillah sampai ya. Melampah mereka Pak. Tenggen paling sing mereka sing view-ne paling bagus. Kira munggahe kalune. Dumuk-dumuk. Nenek-nenek dumuk-dumuk. Kayak gelo coba cara mbak anu kayak mau. Ya, jadi seperti ini ya. Saya ikut jalan-jalan sampai ke lokasi. Ikut refreshing. Karena kita jarang olahraga, jadi jalan kaki ini menjadi bentuk olahraga kita. Ya, karena kita duduk terus, sering duduk. Nah, kita jalan-jalan sambil menghirup udara seger ya. Nah. Nih, jadi kalau udah sampai di atas, view-nya cukup wah, dengan udara yang cukup fresh ya. Ya, jadi untuk Pule Payung emang spot paling bagus ya di sini. Nggih. Sing mriki mawon Bu? Mriki berdua. Ya nih, mantap ya untuk view-nya. Spot paling mantap lah di sini pokoknya. Ya, alhamdulillah. Di Pule Payung cukup. Kita saatnya geser ke mana lagi ya nih nanti ya. Rencana sambil cari makan siang. Ya, alhamdulillah sampai di Kopi Klothok Menoreh. Nah, kita makan siang di sini ya. Menunya pengen tahu? Kita menu makan siang. Nih. Sopnya sini. Gimana? Niki sop. Sopnya sop apa? Sop bening biasa. Sop ning. Sop bening biasa. Niki lodeh, Dulu kalah, dulu anjuk-anjuk. mangut. Kalau nasi merah udah kebaca ambil nasi itu. Biasa jenengan lewat kono. Kentang. Oh, nasi merah dulu. Wah, iki ana Jipang aku kesukaan Jipang tuh. Anu lho, sehat lho. Lodeh, Bu. Nggih. Ya, menu makan siang. Nasi sayur lodeh, tahu bacem, sambal kentang, ada peyek, minumnya wedang jahe, kencur jeruk. Lalisa Farm Village.
Ini baru tanggal berapa nih launchingnya Mas? Launchingnya belum, kita baru soft opening. Oh, soft opening. Lalisa Coffee Shop. Apa sih nomor? Oke. Lalisa jam buka sampai jam 10 ya. Jadi ini masih fresh ya, masih baru tempatnya. Sebenarnya kalau kesini sore asik nih. Ini baru aja dibuka ya, belum lama tempatnya. Berada di jalan Jogjawates ya, jalan Jogjawates. Nih, jalan Jogjawates KM 14. Mai Gelatu. Drink station. Jadi tiket masuknya 20.000, sudah dapat minum ya di sini ya. Ini restonya di sini ya. Jadi emang sebuah restoran ya. Sebuah restoran, udah ada tamannya, arena bermain anak. Jadi asik ya. View-nya sawah-sawah ya, sawah-sawah. Ini juga mulai dibikin untuk foto-foto. Yang suka es krim juga di sini ada. Gila tuh. Ya, parkirnya cukup luas sekali ya. Parkirnya cukup luas, bersih tempatnya. Ya karena masih baru aja ya, soft opening. Belum lama. Nih tempatnya berada di jalur Jogjawates ya, tepatnya di Klangon, namanya daerah Klangon. Ya sepertinya acaranya cukup ya untuk hari ini. Cukup, nanti kita langsung kembali lagi ya, antar pulang rombongan lagi. Nggih, matur suwun. Terasan nggih kula nyuwun pamit. Nggih, Pak. Pak. Mboten sing keton mboten. Sampah namung nggih pun. Ya, alhamdulillah finish ya. Finish sekarang jam 3 lebih 30 menit atau setengah 4 sore. Jadi pulang lebih awal. Tadi berangkatnya jam 7, jam segini udah selesai. Ya, udah dapat 4 lokasi ya, 4 lokasi wisata. Paling tidak hari ini tripnya agak singkat ya, alhamdulillah. Oke, sedulur, mungkin ini hanya sekedar sambil promosi ya untuk sedulur semuanya yang membutuhkan transportasi untuk di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, atau di Jawa Tengah, bahkan sampai di Jawa Timur pun siap ya untuk penjemputan ya. Penjemputannya sampai manapun siap, baik transportasi HiAce, Elf, atau bis medium pun oke. Nah, tinggal di komentar aja di kolom YouTube ya, channel Jelajah Desa. Seperti itu caranya, nanti bisa saya kasih nomor kontak saya langsung. Oke, kita pulang hari ini, hari Kamis, besok hari Jumat masih ready ya. Hari Jumat masih ready. Nanti jalan hari Sabtu, Minggu, dan Senin, Selasa. Ya, alhamdulillah cukup padat ya untuk bulan Desember, akhir bulan Desember. Oke sedulur, video saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih.